untuk mengumpulkan video. Nanti minggu depan baru kita ke laporan, atau minggu depannya lagi laporan bersamaan dengan tes. Jadi kita akan selesai di 2 minggu ke depan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, nah untuk job sheet-nya saya harap kalian sudah beres sampai yang saya minta kemarin, ada 3 job sheet. Nah, untuk hari ini akan saya tambahkan untuk 1 materi, di mana sebenarnya ada yang masalah sekuensial yang berkaitan sama counter sama register. Kemarin saya titipkan ke kelas teori bersama Bu Dinda, nanti verilognya ya. Jadi saya akan langsung ke materi yang terakhir atau tambahannya gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah materi yang biasanya ada di elektronika digital, tapi sudah lama sekali nggak disampaikan di kelas materi digital. Jadi saya tambahkan di sini karena ini nanti akan menjembatani dalam pengaplikasian elektronika digital atau verilog atau FPGA ke hardware atau sistem otomasi. Oke ya, kita sebut sebagai state machine. Biasanya ada yang nyebutnya sebagai finite state machine. Nah, materi ini berasal dari diagram state atau state table, yaitu diagram keadaan atau tabel keadaan atau state kondisi gitu ya. Jadi ini pengaplikasiannya dari sana. Nanti kita belajar dari dasarnya dulu, apa yang disebut dengan state machine. Bahwa materinya ini sudah secara luas dipelajari dan banyak sekali sumber-sumbernya dari Google atau buku-buku atau e-book banyak sekali ya. Nah, apa yang dimaksud dengan state machine? Saya kasih contohnya dulu. Ini saya jelaskan dulu. Di mana state machine ini kebanyakan menggunakan istilah FSM, di mana FSM ini adalah finite state machine. Di sini finite state machine digunakan. Di sini jelaskan are significant for understanding the decision making logic di sini as well as control the digital system. Jadi dia diaplikasikan pada sistem kontrol juga, tapi di mana sistem kontrol ini dirancang menggunakan logic. Kemudian FSM itu sendiri beberapa sumber menggunakan istilah finite state automation gitu ya. Jadi otomasi, jadi ada sisi kontrolnya dan juga ada sisi otomasinya. Ini related sama jurusan di tempatnya ya, kontrol otomasi dan kontrol atau apalah. Nah, di mana FSM itu juga bisa digunakan untuk berbagai macam bidang seperti matematik, games apalagi kan, kemudian linguistik, kemudian yang terakhir adalah artificial intelligence, di mana in a system where specific inputs can cause specific change in state that can be signified with the help of SFF. Jadi kita memastikan suatu input akan mempengaruhi suatu keadaan pada suatu sistem. Jadi kita akan membuat atau planning beberapa keadaan pada suatu sistem. Kemudian dalam satu state itu kita beli multiple input, nanti dia akan berpindahnya ke state mana gitu ya. Kemudian contohnya seperti ini, mungkin pernah tahu atau tidak ini adalah contoh yang paling sederhana. Misal kita mau pakai controller on off, misal untuk nyalakan lampu atau nyalakan mesin atau apapun lah ya. Jadi pasti ada 2 state, on dan off. Jadi on sama off ini termasuk suatu keadaan atau state atau suatu kondisi yang bisa terjadi pada suatu plan. Kemudian masing-masing kondisi ini akan terkenai suatu input. Ini kebetulan adalah inputnya merupakan button press atau click on gitu ya, dipencet gitu ya. Kemudian ini menandakan bahwa ini kondisi resetnya ada pada kondisi off, di mana kondisi off atau state off ini apabila ada sinyal input yang berasal dari button press, dia akan berubah kondisi dari off ke on. Begitu pula pada state on, apabila ada kondisi input press ini ya, button press, dia akan pindah ke kondisi off.
Nah, pada digital, biasanya button press ini misal kita kondisikan sebagai logika 1. Jadi misal off ini dikasih logika 1, dia akan berubah state ke on. On ini kalau dikasih logika 1, dia akan menjadi off. Nah, pada digital kita punya 2 kondisi ya, karena biner 0 dan 1. Nah, kalau 0 kita bisa katakan dia dalam kondisi tetap on, atau state-nya nggak berubah. Kemudian apabila kita kasih input 0 pada off, maka state-nya juga tidak berubah. Nah, biasanya selain kita punya input, punya state, kita juga punya output. Misal, ketika off di sini, kita nyalakan on. Berarti on ini memiliki input 1, output 1. Jadi dia akan memberikan sinyal, selain dia ada perubahan stage, di sini dia juga akan memberikan suatu sinyal output. Begitu pula pada off. Misal pada off ini dia memberikan sinyal 0. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Pernah tahu masalah state diagram atau state table? Enggak. Belum pernah tahu, Bu. Belum pernah ya. Kayak kita sedikit karena ini ini dia nanti pengarahnya ke aplikasinya gitu ya, supaya kita nggak belajar desainnya aja. Nah, selain contoh 2 keadaan dengan sistem yang sederhana, ada contoh yang lain juga. Kebetulan ini juga keadaan yang mirip ya, ada 2 kondisi, misal adalah suatu lemari locker misal ya. Kemudian dia ada kondisi lock sama unlock gitu. Nah, karena dia menggunakan sistem koin dan sistem pass button, maka kita bisa jelaskan di sini apabila suatu pintu locker, misal pas ini atau kita pencet-pencet, misal pas ini ada logikanya adalah 0. Ketika dikasih logika 0, ternyata dia tetap lock, tetap terkunci. Tapi ketika dikasih koin atau koin ini kita asumsikan sebagai logika 1, maka dia akan pindah state menjadi unlock. Nah, pada state unlock ini juga ada 2 kemungkinan lagi. Jadi dia apabila dibuat koin atau dikasih logika 1, dia tetap unlock gitu ya. Kemudian ketika di push button atau dikasih logika 0, dia berubah menjadi lock. Nah, untuk kondisi bisa jadi tidak terjadi hanya 1 atau 2 kombinasi biner 0 dan 1. Bisa 1 kondisi bisa dikenai oleh beberapa input. Misal 2 kombinasi biner 00, 01, 10, 11. Jadi kondisi input 4 ini bisa mempengaruhi 1 state. Misal state-nya ada banyak, jadi ketika dikasih inputnya macam-macam, dia ya pindahnya ke state-state yang beraneka ragam. Seperti itu. Nah, untuk yang model lebih kompleks bisa dibuat dengan jumlah state yang lebih banyak. Biasanya state ini akan disimbolkan dengan S gitu ya. Jadi misal di sini saya punya S0, S1, S2, dan S3. Kemudian di setiap stage-nya itu saya kasih tambahan variabel, yaitu variabel waktu. Jadi di state tertentu, dengan adanya input tertentu, dia ada waktu juga gitu ya. Misal, ini seperti lampu lalu lintas gitu ya, jadi merah, kemudian hijau jadi kuning jadi yang seterusnya gitu ya. Di mana masing-masingnya ini disesuaikan dengan inputnya masing-masing. Selain dipengaruhi oleh input, juga dipengaruhi oleh lama waktu. Seperti pada kondisi green di sini yang sedikit berbeda dengan beberapa kondisi yang lain gitu ya. Ternyata green ini ada 4 kombinasi input. Untuk input 00 dan 01 dia tetap green. Misal green itu biasanya kalau anak-anak bikin aplikasi itu lampu perempatan, kalau kelihatan jalurnya macet gitu ya, dikasih waktu hijau yang lebih lama gitu misal. Itu mungkin dikondisikan dengan kondisi 00, 01. Kemudian apabila tidak ada masalah kemacetan dan lain sebagainya, dia akan bertahan secara 5 second misal.
dengan input 10 atau 11, ini boleh sinyal apapun, mau 110 itu boleh kita asumsikan sinyal apapun ya. Seperti di sini ini berupa koin, berupa push button, seperti ini juga seperti button press dan lain sebagainya, silakan diasumsikan sendiri. Ini adalah contoh-contoh state dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini kalau kalian baca-baca di internet atau di YouTube biasanya. Oke. Nah, untuk ke materi utamanya, kita akan mempelajari 2 tipe teori dalam state machine ini, yang nanti bisa diaplikasikan ke Verilog code-nya. Nah, 2 macam materi ini kita sebut sebagai milli sama more. Jadi ada 2 tipe penggambaran saja, milli dan more. Nah, untuk yang milli dulu, nanti milli sama more mirip, ada sedikit perbedaan aja. Untuk milli itu sendiri dalam menggunakan state diagram seperti ini, bentuk skematiknya isinya adalah nanti harus ada kombinasional logiknya, jelas ada kombinasional logik. Kemudian ada state register, di mana state register ini diwakili dengan menggunakan flip-flop. Kalau kita aplikasinya FPGA, kalau kalian belajar FPGA atau PLD, di dalam PLD, kemudian dalam FPGA itu isinya kan seperti blok-blok kecil-kecil, di mana blok-blok itu dia punya kombinasionalnya, kemudian dia punya flip-flop. Nah, flip-flop yang digunakan pada FPGA ini adalah jenis flip-flop D, atau D flip-flop. Dan ini diaplikasikan. Ini biar benar-benar diaplikasikan atau bisa diaplikasikan dengan menggunakan Verilog. Jadi yang pertama dia punya kombinasional logic, kemudian seterusnya kombinasional logic ini next stage-nya ya, stage selanjutnya. Stage-nya ini bisa dihubungkan dengan ini. Kemudian ini adalah stage register, di mana stage register ini akan menunjukkan present state atau keadaan sekarang. Nah, nanti karena sudah tahu next stage-nya apa, present state-nya apa, maka dia akan memberikan nilai output, logical output seperti yang saya sampaikan di sini. Dia punya logika output-nya. Jadi selain punya input, selain punya suatu state atau keadaan, dia juga punya sinyal output juga yang di-generate dengan menggunakan kombinasional logic. Jadi dia terdiri dari 3 step seperti ini. Kemudian untuk sambungan diagramnya ya ini alirnya biasa dari input, kemudian ke next stage atau combinational logic. Jadi dia menggunakan combinational logic, kemudian stage register untuk present stage-nya, kemudian ini adalah logic output-nya, di mana kalau model milli, input ini juga akan dihubungkan dengan output. Jadi input ini akan mempengaruhi nilai output secara langsung. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah bentuk state diagram yang saya maksudkan. Biasanya penggunaan state diagram ini dia akan bersebelahan dengan menggunakan state table. Ini state table. Oh, ini adalah state diagram yang ini. Jadi misal kita buat yang bentuk milli dulu, milli state machine. Ini ada menjelaskan bahwa output is function of state and input. Jadi output-nya itu adalah fungsi dari state dan input. Jadi output ini fungsi dari, selain fungsi dari state, juga fungsi dari input, ada pengaruh inputnya. Kemudian specify output on transition between states. Kemudian example, ini contohnya adalah kita membuat sequence detektor untuk 01 atau 10. Oke. Nah, yang pertama adalah kita siapkan state diagramnya. Kemudian di sini kita sediakan 3 state. 3 state-nya. Nah, mungkin state pertama adalah untuk reset, state B dan C ini mungkin untuk 01 atau 10, di sini nggak diasumsikan ya. Jadi state-nya ini penggambarannya adalah dimasukkan dalam bubble atau ini, masukkan bubble gini.
Kemudian dimasukkan state yang kita inginkan, apakah itu A, B, dan C, state yang mungkin muncul ya. Kemudian di sini baru kita buat I/O-nya. Ini adalah sinyal inputnya, dan ini adalah sinyal output. Jadi apabila kita dalam kondisi pertama adalah reset, ya ini reset. Ketika kita sudah reset, maka next stage-nya adalah A. Dia dalam kondisi A. Nah, A ini bisa dikenai dua macam input, diurut di sini. Yang pertama, apabila A dikasih input 0, maka next stage A ini akan menjadi B. 0, inputnya 0, dia jadi B. Kemudian nilai outputnya di sini. Ini nilai outputnya di sini. Tapi kalau state A ini kita kasih input 1, maka next stage-nya adalah C, kemudian nilai outputnya adalah 0. Itu nanti diurut sampai B dan C. Masing-masing stage, karena ini adalah dua kombinasi biner, jadi dia pasti akan dikenai kalau nggak logika 0, ya logika 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Hilang. Ada orangnya apa enggak? Ada, Bu. Sudah. Bisa dipahami sampai sini? Bu, kalau waktu di B itu berarti juga gitu, Bu. Inputnya 0 sama 1 gitu. Jadi di B ini juga akan dikenai dua input. Yang pertama adalah 0, input 0. Ternyata kalau inputnya 0, next stage-nya dia tetap B. Dan nilai outputnya, sinyal outputnya adalah 0 di sini. Terus B ini apabila dikasih 1, input 1, next stage-nya adalah C, sinyal link outputnya adalah 1. C juga gitu. Jadi biasanya setiap stage akan dikenai kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian bikin stage sendiri, bikin cerita atau alur sistem sendiri bisa terserah. Misal kita buat tugas nih, nah, risetnya 3 tugas, ada tugas gitu misal. Nah, keadaannya tugas dikerjakan atau tugas tidak dikerjakan. Atau tugas dikerjakan tapi belum selesai daripada ini ya, ada stage. Jadi risetnya adalah ada tugas. Nah, dari ada tugas ini bisa di sini, atau sini gitu ya, tergantung. Ada tugas males, tidak dikerjakan. Ya kan? Ada tugas lumayan semangat gitu ya, tapi di tengah-tengah nggak bisa gitu ya. Tugas dikerjakan tapi belum selesai. Ada tugas bisa, materi juga paham, tugas dikerjakan. Ya kan? Tapi ini bisa jadi tugas dikerjakan tapi males. Pindah state di sini, tugas tidak dikerjakan. Kemudian dari tugas tidak dikerjakan jadi semangat. Oh iya, daripada kena amuk gitu ya. Jadi tugas tidak dikerjakan pindah stage nih. Tugas dikerjakan tapi tidak selesai. Terus sampai ini malaikatnya datang, gitu kan. Jadi tugas dikerjakan. Paham? Paham ya? Jadi terserah mau bikin sistem seperti apa, apapun. Kalian kan juga state diagram ini kehidupan sehari-hari kita, makanya FSM ini berkaitan sama artificial intelligence yang bisa dimiripkan dengan cara berpikir manusia, berikut dengan sinyal I/O-nya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan temannya Mili? Kita punya more. Nah, bedanya more sama Mili hanya untuk kombinasi diagramnya sama, cuman yang punyanya Mili tadi inputnya dihubungkan ke output.
Tapi kalau di sini input tidak dihubungkan dengan output, jadi output langsung. Jadi ditulis, jadi output is only function of state. Kemudian specify in state bubble in state diagram, ini juga untuk detektor. Misal kita buat lebih kompleks nih, kita banyak states di sini, ada sekitar 5 state, gitu ya. Di 5 state dibuat seperti ini. Nah, yang membedakan antara melee sama more, kalau kamu lihat yang tadi, ini yang punyanya melee, yang melee itu yang di dalam bubble hanya state-nya saja, sedangkan I/O-nya ada di luar. Ini input, output. Jadi ada 3 hal ya, input, kemudian state. State itu ada 2 macam, current state atau present state, atau next state. Kemudian yang ketiga adalah ada output. Reset itu biasanya untuk menyalakan. Jadi kalau di sini, yang di luar bubble hanya inputnya saja, outputnya ikut masuk di bubble. Di bubbling seperti ini. Terus dari ini pindah ke sini. Ada beberapa yang masih salah ini, ada beberapa yang ini A, B, outputnya 0, C ini outputnya ini ya, ini kan outputnya yang di strip ini. Ada pada referensi ada yang pakai A strip 0 atau dibuat per gini. Jadi outputnya bisa ditaruh di sampingnya gini atau di bawahnya. Jadi seperti C ini outputnya 0 benar, B 0, D 1, ini harusnya 1, nggak bisa gini, E harusnya 1. Dan seterusnya di sini B harus kondisinya 0. Ini kayak typo. D1, oke. C-nya berapa? 0. Ini harus outputnya harus disesuaikan dengan apa yang ada di sini. Paham ya? Ini saya bandingkan lagi. Yang saya maksud dengan melee sama more. Memilih seperti ini, di mana outputnya itu dipengaruhi oleh stage-nya sama input. Tapi pada more, dia hanya dipengaruhi oleh state. Jadi kalau diagram state-nya bisa dibandingkan seperti ini dengan kondisi yang sama. Ini saya punya masing-masing punya 4 state, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Di sini juga. Cuman pada I/O-nya beda. Jadi kalau yang melee, I/O-nya di luar, di panah-panah ini, tapi pada more, outputnya masuk ke bubble, inputnya ada di luar. Ada di panah. Bisa dipahami perbedaan antara melee sama more? Oke. Nah, kenapa saya harus menjelaskan bedanya melee sama more? Karena kalau kalian cari referensi sendiri akan muncul nih model melee sama model more. Biasanya untuk di kelas kita nggak kasih pilihan seperti ini. Biasanya yang paling general kita gunakan adalah miliknya melee. Tapi seiring bertambahnya sumber belajar gitu ya, jadi di sumber itu tidak akan stop di melee aja, tapi juga akan disampaikan mengenai more mesin. Seperti ini. Ini juga bisa ditunjukkan recognize A, B, 01. Dia melee atau more. Ya. Ini 0, ini 1. Ini 1. 1. D1 outputnya apa gitu ya, sesuai dengan datanya. 1. 0, 1. 1. 0. 1. 1, 1, 1. Sama. Nah, termasuk melee sama more. Melee itu tadi inputnya ke output. Sekarang logical present state. Saya rasa ini dua-duanya melee nih ya, inputnya nggak ada yang keluar ke output. Yes? Oke. Beda sama yang ini, melee sama more. Kira-kira mana yang melee, mana yang more?
kalau yang 2 ini? Ada yang bisa jawab, milih sama more yang mana ini? Ini nomor 1, ini nomor 2, mana yang bentuk milih mesin? Gimana? Milih yang 2. More yang? Milih yang 2, Bu. Milih yang 2, karena? Milih yang 2 apa yang 1? Milih tadi output-nya dipengaruhi oleh input sama state. Input and states. Kalau more hanya states-nya aja. Nah, jadinya milih yang? Milih yang 1, Bu. Milih yang 1. Karena output-nya selain dipengaruhi oleh states, ini states itu selalu yang keluar dari register. Nah, states ini selalu disimpan gitu ya. Selain yang dari state, dia juga dapat dari input. Oke, yang satunya pasti more gitu ya. Oke, biasanya milih sama more seperti tadi sama lah ya, B 1,0 di 0,1. Oke, nah untuk aplikasinya, nah ini saya kasih salah satu aplikasi penggunaan state diagram dalam aplikasi ini. Jadi kalau kalian mau skripsi ke FPGA itu sangat bisa gitu ya. Menggunakan Verilog. Salah satu contohnya adalah vending machine. Apa itu vending machine? Tahu vending machine enggak? Pernah tahu apa itu vending machine? Apa vending machine? Apa yang minuman itu ya, Bu? Apa minuman? Kenapa? Ya? Yang kayak ada kulkas minuman terus dimasukkan uang itu. Itu vending machine. Penjual minuman otomatis walaupun sekarang aplikasinya sekarang nggak minuman aja, apalagi kalau kayak di luar, di Jepang gitu apa-apa di vending machine. Sandal jepit ya di vending machine, sayuran fresh sayuran fresh itu di vending machine gitu ya. Kalau di sini sih setahu saya masih semacam minuman lah ya, biasanya kita jumpai di bandara-bandara, masih di bandara-bandara. Di luar sih di mana-mana, di dormitory, di kampus-kampus, di terminal, di stasiun, di bandara apalagi, itu banyak sekali vending machine. Nah, vending machine ini bisa kita buat dengan aplikasi FPGA. Tentu dengan kita mulai dengan beberapa syarat gitu ya, kita buat suatu state gitu ya, atau syarat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah rilis itemnya atau minuman itu, misal minuman lah ya, minuman ini keluar ketika kita sudah masukkan uang 15 sen. Misal di sini satuannya 15 sen atau 15.000 misal ya. Jadi kalau di Indo itu kan bukan koin gitu kan, pakai kertas itu, kalau di Juanda itu kan pakai kertas 5 ribuan itu loh kalau nggak salah gitu ya. Semua harganya 5.000 kalau nggak salah. Jadi kita bikin syarat bahwa rilis item atau minuman itu bisa keluar, bisa kita pilih dan bisa keluar kalau kita sudah bayar 15 sen. Kemudian aturan yang kedua, single coin slot. Jadi kalau ini pakai koin, jadi kita sekali proses hanya bisa masukkan 1 koin, nggak bisa langsung 2. Jadi 1 masuk dulu dihitung gitu ya. Kemudian jenis koinnya ada 2 macam yang kita pakai, yaitu dimes sama nickels. Saya kurang tahu sih dimes itu ya koin gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan, kalau nikel itu semacam bahan nikel gitu ya. Jadi dia deteksi 2 jenis koin lah intinya.
dari beratnya. Biasanya kalau di bank-bank, saya nggak tahu di Bank Indo ya, biasanya ada mesin penghitung uang koin gitu ya, dia deteksi dari beratnya. Kemudian jelas pada vending machine itu yang, jelas adalah dia nggak ada kembalian atau no change gitu. Jadi tidak ada kembalian. Jadi harganya adalah 15 sen, kemudian dia mendeteksi 2 macam koin dan tidak akan ada kembalian. Jadi kita harus menyiapkan secara hardware. Yang pertama adalah koin sensornya, kita harus punya sensor koinnya untuk menentukan apakah dia berbahan nikel atau dimes gitu ya. Kemudian adalah vending machine berbasis FSM, finite state machine itu tadi, di mana jelas karena basicnya digital dia butuh clock dan bisa di-reset. Kemudian, setelah kita memenuhi syarat ini, jadi, masuk ke mekanik pengeluaran itunya, minumannya, jadi release mekanismenya. Jadi secara hardware kita harus menyiapkan 3 bagian ini. Oke, ini secara hardware. Sekarang secara prosesnya atau step-nya. Nah, kita nentukan pembayaran 15 sen itu tadi seperti apa. Ternyata 15 sen itu bisa didapatkan dari 3 buah nikel, berarti 1 nikelnya itu bisa kita katakan 5 sen gitu ya. 5 sen gini ya, sen itu gini. Kemudian, ini juga terpenuhi apabila kalian masukkan 1 nikel, 1 dime, atau 1 dime, 1 nikel, atau 2 dime. Jadi anggap aja 1 nikelnya itu 5 sen, berarti dime-nya ini kita ibaratkan nilainya 10 sen berarti kan. Berarti di sini sudah 15 sen, 15 sen, 15 sen, jadi ini 20 sen. Karena 2 dime. Jadi karena aturannya adalah no change atau tidak ada kembalian, ya diterima aja dengan nilai 15 sen. Kemudian yang dilakukan pertama adalah draw state diagram. Inputnya adalah ND sama reset, outputnya adalah open queue. Apa ini bacanya? Open queue, open QT. Nah, sebelum kita masuk ke state diagram, kita masuk alurnya di sini. Jadi kita siapkan ada 8 stage, S0 sampai S7. Kemudian dari setnya ini sebagai input ya, reset, N sama D, nickel dime sebagai input, kemudian ini adalah outputnya. Outputnya adalah output akhirnya harus open ini. Nah, apabila stage awal atau 0, kondisi 0, kita masukkan 1 nikel atau 1 dime, misal 1 nikel dulu. Dari S0 dia akan berubah ke stage 1. Nah, dari stage 1 pun juga ada 2 macam nih. Misal kita kasih nikel dulu. Jadi di sini 5 sen, di sini 10 sen di S3, baru ditambah 1 nikel lagi menjadi 15 sen di sini open. Masuk ke open mechanical. Terus misal kita kembali ke state 1, kita sudah masukkan 1 nikel, kemudian ditambahkan lagi 1 dime, itu juga bisa masuk ke open mechanical atau state 4 di sini. Kalau kita kembali ke S0, ternyata dari awal ada yang bisa menggunakan dime sesuai aturan nomor 3. 1 dime atau 1 nikel atau 2 dime. Kalau 1 dime dia masih di stage 2, dikasih nikel atau dime sama-sama ke open mechanical. Dari aturan yang kita buat ini terus dibuat ke alur flow kayak flowchart ya, aluran data flow-nya bisa dipahami di sini yang saya maksud? Bisa dipahami sampai sini? Ada orang? Ada orang apa enggak? Ada, Bu. Ada, bisa dipahami sampai sini. Raga tok orangnya, nggak ada lain, Raga nggak ada hilang. Yang ketemu saya cuma 2 minggu sekali loh. Ini sampai Raga aja. Raga apa bisa dipahami nih Raga? Masih memahami, Bu. Sampai mana pemahamannya?
Yang N sama D tadi apa ya, Bu? Nikel sama dime. Bahan koinnya. Misal kalau kita itu ada bahan aluminium ya sekarang, 500-an sama 1000 itu lah beda ya sudah ya. Koin 500 sama 1000. Ini yang membedakan dua jenis koin tadi. Oh, berarti kalau nikel 3 jadi S7 open gitu ya, Bu ya? Oh iya. Paham, Bu. Nikel 3 boleh, nikel 1 dem 1 boleh, 1 dem 1 nikel boleh, ini urutannya ya. Misal dem dulu baru nikel juga boleh. Terus misalnya dimasukkan nikel dulu baru dem boleh, atau masukkan dem 2 kali juga boleh. Kita buat kayak gitu. Wes? Oke? Raga? Iya, Bu, paham, Bu. Oke, nah ini masih awal, kita sudah bikin aturan awal. Dari sini kita akan masuk ke state diagramnya. Nah ini adalah state diagramnya. Reset tadi S0 ya, ini S0. Terus ketika masuk nikel 1, dia jadi S1, state pertama. Ketika dikasih nikel lagi, dia jadi set atau state 2. State 3. Terus ini menjadi state 4 open. Terus pada dime juga, dime di sini S0, di sini langsung jadi state 2. Jadi S0 dikasih dime langsung jadi S state 2, jadi 1 di sini 10 sen. Kemudian ini langsung dikasih nikel atau dikasih dime, dia jadi state 5. Jadi 1 di sini atau state 6. State 6. Ini state 7. Ngumpul di sini semua ya. 4, 5, 6, 7 di sini semua. Dan ini stage yang lain. Kemudian tinggal dibuat state diagramnya atau buat diagramnya aja. Jadi ketika 0 sen dikasih nikel 1 jadi 5 sen. Kasih nikel lagi jadi 10 sen. Kasih nikel lagi jadi 15 sen. Kemudian misal dari S0 ini langsung dikasih dim 1, kemudian dikasih nikel 15 sen atau dikasih dime juga jadi 15 sen. Atau di sini 5 sen ini nikel dulu baru dime jadi juga sama-sama 15 sen. Ini adalah diagram alirnya. Nah, dari diagram ini silakan dirubah ke state table. Jadi kalau ini ada state diagram SD, ini adalah state table. Setelah dari sini harus dirubah ke state table. Nah, tabelnya disesuaikan dengan jumlah present state yang kita sediakan. Di sini kita punya 4 state, di 0 sen, 5 sen, 10 sen, sama 15 sen. Misal di present state 0, kasih 0, 0 ya. Jadi nggak ada koin yang dimasukkan, ya tetap jadi 0 sen, nggak berubah. Tapi kalau dikasih 1 koin nikel jadi 5 sen, kalau dikasih 1 koin dime jadi 10 sen. Tapi kalau satu-satu, nah satu-satu ini kondisi nggak bisa diterima karena aturannya tadi adalah sekali masukkan hanya 1 koin. Kalau di sini dinyatakan bareng ini bareng ya, timingnya bareng jam 1 clock gitu ya. Oh, dengan kondisi 1 dime 1 nikel ini kondisi nggak mungkin terjadi. Jadi kita anggap nilainya adalah don't care. Begitu pula pada stage 5 dan stage 10 dan stage 15. Bisa dipahami di sini. Kemudian untuk outputnya, harusnya ketika pada stage 15 ini logika 1 ya, dia open mekanikalnya 1 ya harusnya. Ini 1 aja, ganti 1. 1, 1. Karena udah 15. Jadi kondisi 5 sen sudah di 5 sen. Kalau nggak ada tambahan apapun ya tetap 5 sen. Kalau ditambah nikel jadi 10 sen. Kalau jadi dime jadi 15 sen kan open release item di sini. Logika 1 harusnya.
Kemudian di sini apabila state-nya kita di 10 sen, inputnya 00 ya tetap 10 sen, kalau 0 dikasih nikel 1 ya jadi 15 sen, atau dikasih dime 1 ya tetap dihitung 15 sen dan open release. Ketika 11 ini juga don't care, nah kondisi di luar N don't care. Nah, ketika kita pada stage 15, sudah di stage 15 dia don't care dengan input apapun gitu ya. Mau ditambahin uang lagi tapi dia sudah ngitungnya 15, oke, dia langsung sudah masuk ke open mekanismenya, release itemnya. Ini ke sini bisa dipahami? Karena belum selesai, ada beberapa step yang harus diselesaikan. Bisa ya? Nah, setelah ini kita masuk seperti kita mendesain suatu counter, harus masuk ke key map untuk mendapatkan rangkaian skematik, ini juga sama. Tapi berhubung present state sama next stage-nya atau state-nya itu masih berupa nilai-nilai angka uang atau nominal gitu ya. Ini sebelum masuk ke key map harus di kode. Satu. Kondisi untuk nilai dime sama nikelnya. Ini adalah inputnya, input present stage-nya adalah H1, simbolnya biasanya untuk present state secara umum dia pakai H1, H0, gini H, pakai simbol H seperti ini. Kemudian karena outputnya ada 3, D1, karena masing-masing state diwakilinya pakai 2 bit, karena state-nya ada 4 ya. Jadi kita butuh 3 key map D1, D0, sama open. Jadi karena outputnya ada 3, ini kan output segini, ini adalah inputnya gitu ya. Dia harus outputnya ada 3, tinggal dilihat di sini. Ini untuk D1, jadi kita melihat karena kita mau buat key map-nya yang D1, hanya lihat outputnya yang D1 aja. Dia apabila ininya 00, DN-nya 00, Q1-nya juga 00, dia nilainya di sini 0. Ini kan DN-nya itu kan kalau key map 00, 01, 1110. 0001 1110. Jadi kalau DN-nya 00, Q-nya juga 00, karena ini masih 00 semua untuk semua kombinasi DN ya ini 0. 00 1 don't care. Kemudian yang 01 01, kemudian di sini adalah 1 don't care. Yang 11 ini semua nilainya adalah berapapun 1 semua dengan nilainya don't care apapun, jadi semuanya ini semua. Kemudian yang 10 1 don't care 1, udah. Ini sudah jadi, tinggal buat D0 sama buat yang open. Setelah itu kalian tinggal sederhanakan key map. Saya rasa sudah diajarkan di kelas teori ya, berulang kali lah pasti. Kemudian karena dapat masing-masing rangkaian, tinggal dihubungkan seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan?
Tuh, oh iya. Apa? Apa, Fir? Kamu tanya ini apa sing liyane? Ya tekno sing liyane. Tadi itu tanya itu, Bu. Temen, Bu. Saya jawab kok Wildan. Bu tanya, Bu. Oke, silakan. Berarti itu tabelnya itu DN sama Q1 Q0 itu ya, Bu ya? Iya. Oh. Jadi ini adalah inputnya itu ini. Jadi kalau ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Untuk output harus kita buatkan tiap line atau tiap kolomnya harus dibuatkan satu. Itu kayak itu udah diajarin desain counter nggak? Kayak desain counter, plek, desain counter. Oke, saya pahami ya. Nah, kalau sudah, kemarin sudah saya kasih jobsit 1, 2, 3, nanti ditambahkan ini. Silahkan buat desain state diagram sampai ketemu rangkaian skematiknya dan urutan yang sudah saya sampaikan. Nanti minggu depan kita ada pertemuan, akan ada pertemuan baru nanti tidak ada tes itu. Nanti minggu depan itu, minggu ini video, minggu depan tuh jobsit, semua jobsit dikumpulkan atau nanti dikumpulkan sebelum tes, nanti saya set waktunya. Jadi masih ketemu lagi untuk melanjutkan ini, karena ini kita belum selesai ke Verilog-nya. Ini sudah ada, ini kalau misal terserah kalian nanti bikin state diagramnya pakai model Moore atau model Mealy. Jadi di sini adalah Verilog-nya, contoh Verilog-nya nanti kalian tinggal disesuaikan di sini. Oke ya, jadi nanti minggu ini silahkan desain punya masing-masing, nih tinggal saya cek satu-satu di desainnya masing-masing sampai ketemu skematiknya. Dan harus pakai flip-flop D, di sini D, flip-flop D. Seperti ini. Ini D1, D0, kalau udah D1, D0, karena kan modelnya adalah ini more ya, jadi inputnya nggak keluar lagi ke sini gitu ya. Jadi combinational logic register, keluar lagi combinational logic. Opennya tuh dari combinational logic lagi. Kayak opennya punya anu sendiri. Jadi nanti minggu depan tinggal saya cek desainnya masing-masing apapun, referensi banyak, tapi jangan di copy paste aja, silakan digambarkan ulang, ulang biar nanti kalau saya tanya. Oke, sampai sini bisa tanyakan? Ini job sheet-nya sampai sini dulu, nanti minggu depan ketemu tinggal nambahkan Verilog, hasil Verilog-nya. Minimal buat 3 state lah ya, atau 4 state gitu dengan aplikasi terserah apapun, game juga bisa ya kan. Dari game juga bisa, misalnya gamenya itu ada 4 stage gitu ya. Saya nggak gitu ngerti game-game gitu ya. Game boleh bikin suatu stage 1, 2, 3, 4 gitu. Jika ini, jika ini, dia bisa ke sini bila ini gitu ya. Silakan dibuat itunya masing-masing, desainnya masing-masing. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, Ivano. Maksudnya?
videonya visinya apa itu. Tuh, masa nggak ngerti kan sudah saya kasih dari awal. Ada teman yang tahu video yang saya maksud apa? Yang Nggak kayak ngerti. Kayak contohnya yang saya kasihkan. Itu ya, Bu. Rangkaiannya tapi terserah. Nggak harus sesuai itu, apapun buat sendiri boleh atau ambil dari hasil jobsit juga boleh. Jobsit 1, 2, atau 3 boleh. Pokoknya 1 skematik, 1 Verilog file. Itu ya siapa Ivano. Jadi nanti dalam 1 folder drive kalian siapkan 2 file, nanti link drive-nya kasihin ke saya. Pokoknya di video itu kelihatan orangnya. Jadi kan bisa ini ada orangnya supaya saya tahu yang ngerjakan siapa. Terus kemudian sambil kan ngomong dan jelaskan ini apa, step-stepnya seperti apa. Kemudian nanti kelihatan dari ngomongnya sama perubahan kursornya nyambung enggak, itulah jadi saya gitu. Oke, bisa dipahami? Ivano, kan sudah mengerjakan jobsit yang kemarin itu aja dibuka, dikerjakan di video itu tunjukkan prosesnya dari awal gitu ya. Nanti dari sistem dari video itu bisa diediting juga kalau emang terlalu lama gitu. Misal kalian bikin desainnya bikin yang kompleks gitu ya, bisa sedikit diedit, cut di beberapa bagian asal tidak mengurangi proses stepnya, nggak ada yang kelewat gitulah. Boleh. Oke, bisa ya? Ngerti ya? Ada lagi? Ada? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa bisa jelas untuk dipahami apa yang perlu dikerjakan. Saya minta screenshot-nya bentar. Temennya yang lain mana? Izin. Rizky nggak ada. Ravelingga nggak ada. Wildan, Andrian nggak datang. Detail kan. Aditya ada. Oh, ada. Oke. Yang lainnya enggak ada? Enggak nyaut ya? Itu. Oke. Ririn dan Alexander. Ririn hadir. Oke. Ya, minggu depan ada pertemuan. Yang enggak ada setelahnya lagi karena di minggu tes. Saya minggu depan menyelesaikan yang tadi ditambahkan Verilog biar selesai. Oke ya? Oke, screenshot.
Oh, tunggu bentar. Print screen lagi. Oh, Virgi sama Wildan bersamaan, barengan. Ya, siapa? Ya, Virgi. Ya, Bu. Nggak ada yang di kampus ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, terima kasih kehadiran sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, WA aja. Sudah saya jelaskan di kelas loh ya. Masalah waktunya dan lain sebagainya, tunggu aja di classroom. Kalau nggak Sabtu ya Minggu lah pokoknya. Weekend aja gitu. Terus untuk laporannya nanti 1-2 hari sebelum tes aja atau job sheet-nya. Biar gak lupa. Oke ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gitu.